terdepaknya itu di menit-menit terakhir. Dan di jam 1 tahu-tahu nama anak saya hilang, berarti tidak diterima dong. Apa yang harus dilakukan? Hai, kembali lagi di channel Tias. Gak terasa ya, sebentar lagi udah mau pendaftaran siswa baru nih. Pasti para orang tua nih udah mulai dak-dikduk. Saya lihat PPDB tahun 2021 ini berbeda dengan tahun kemarin. Jalurnya itu nggak ada jalur yang untuk luar DKI, kakak luar DKI. Sedih ya. Apa yang harus dilakukan? Kita harus punya trik nih. Zonasi ini jalur yang paling diserbu karena ini memang kuotanya gede banget. Ini kuotanya 73% dan ini memang diperuntukkan bagi yang ber-KK DKI Jakarta yang tercatat 1 tahun sebelum awal tanggal pendaftaran. Jadi kalau misalkan kalian mau pindah KK, jangan dadakan pindah KK jauh-jauh hari, setahun sebelum mau masukin anak sekolah harus sudah diurus dulu. Suami saya kerja di Jakarta, belum mengurus perpindahan KK, jadi ya sudah, kami pakai jalur luar DKI dan kala itu masih ada kuotanya 5% untuk 2 kelas, yaitu 3 murid. Dan ternyata anak saya terdepak, saudara-saudara, dan hati saya hancur karena terdepaknya itu di menit-menit terakhir. Jadi masih di 3 hari pendaftaran itu masih diterima nih, masih ada nama anak saya. Dan di jam 1 tahu-tahu nama anak saya hilang, berarti tidak diterima dong. Ya sudahlah. Jadi apa dong jalur yang harus ditempuh untuk agar bisa masuk sekolah negeri? Memang jalur zonasi ini fungsinya itu sebenarnya bagus untuk memeratakan semua kualitas sekolah. Itu nggak ada yang diunggulkan, nggak ada yang di nomor 2-kan. Jadi pengennya semua sekolah negeri itu kualitasnya sama, standarnya sama, dan anaknya pinter semua. Pengennya pemerintah kayak gitu, ya kan? Tapi kenyataannya memang susah sekali merubah stigma masyarakat, emak-emak, bapak-bapak, bahwa ini itu sekolah ini itu juga bagus, semua sekolah itu bagus, bukunya sama, terus kurikulumnya sama. Jadi emak-emak jangan pada senewen dulu nih, kenapa nih? Ini namanya diskriminasi nih, saya luar daerah nggak bisa sekolah. Nah itu salahnya kita juga nggak ngurus kakak. Tapi memang ngurus kakak juga nggak segampang itu, memang banyak yang dipertimbangkan. Contohnya belum punya rumah, rumahnya masih kontrak, kita mau pindah juga pindahnya di mana. Terus yang di kampung kan punya tanah juga, misalkan kayak gitu. Terus semua surat-surat penting kayak surat mobil, surat motor dan lain sebagainya. Kalau kakak pindah kan otomatis pindah juga, ngurusnya susah. Nah, itu memang itu juga masalah juga, ya kan. Bukan masalah harus salah-salahan, oke? Ya memang pemerintah maunya seperti itu, ya sudah, kita rakyat jelata mengikuti saja. Jadi kalau trik saya tahun kemarin itu, saya udah tahu nih anak saya nggak keterima di sekolah negeri yang saya inginkan karena saya kakak luar dan tergeser umur oleh anak yang lebih tua. Triknya saya masukin anak saya ke sekolah swasta, tapi bukan berarti sekolah swasta ini hanya sebagai batu loncatan aja ya. Masukin ke swasta ini juga ada triknya. Masukin ke sekolah swasta yang beda kecamatan, kalau bisa beda kabupaten. Tujuannya apa? Jadinya nanti untuk ngurus perpindahannya itu kita ada serem-seremnya, maksudnya nggak deket-deket amat, sehingga ada alasan yang masuk akal yang bisa untuk membuat pindah. Alasannya pengen sekolah deket rumah, padahal mau sekolah negeri yang gratis. Nyari sekolah yang akreditasinya itu bagus, misalkan yang terakreditasi A. Selanjutnya pantau terus di sekolah tujuan. Kalau ada bangku kosong, segera daftarkan diri dan urus pindah sekolah. Link videonya juga ada di atas. Wah, saya nggak punya duit nih. Kalau sekolah swasta kan pasti setengah semester aja udah gede ya. Caranya ya bikin kakak segera, pindah kakak, urus kakak, terus baru daftar tahun depan. Pilih mana? Terserah, itu mah keputusan orang tua. Ada yang memilih rugi umur nih, tapi kalau ada yang mahal, saya nggak ada duit, ya udah pilih option yang itu.
Intinya dimanapun anak kita sekolah, yang penting sekolah yang bener, yang lempeng, emaknya juga mendukung biar anak-anaknya pinter. Nanti untuk masuk SMP, SMA bisalah pakai jalur prestasi, ya kan? Demikian tadi curhatan emak-emak tentang PPDB 2021. Semoga dapat memberikan secercah harapan bagi Anda yang sudah putus asa, ya kan? Semangat. Jangan lupa subscribe dan komen. Semoga rezekinya lancar, sehat selalu, dan panjang umur. Bye.